Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan di hari yang cerah ini tetap membawa semangat bagi kita semua untuk belajar dan menuntut ilmu. Dan mudah-mudahan apa yang kita niatkan hari ini yaitu untuk belajar bernilai ibadah dan bernilai manfaat nantinya untuk orang lain. Baik, pada hari ini kita mata kuliah sistem pembelajaran jarak jauh atau e-learning. Dalam hal ini kita lakukan secara asinkron karena suatu hal. Bapak coba pada minggu ini menjelaskan tentang fokus ke blended learning. Mungkin beberapa teman-teman sudah pernah mendengar istilah blended learning atau pembelajaran antara online dan offline. Blended learning ini sangat banyak digunakan beberapa kurun waktu belakangan ini karena adanya pembatasan jarak atau kita tidak boleh bertemu. Maka dari itu salah satu subtopik dari e-learning ini adalah blended learning. Nah, untuk lebih jelas Bapak tampilkan slide-nya. Nah, blended learning ini kalau kalian pernah dengar istilah blend itu kan campuran, dicampur, blender, mencampur. Jadi blended learning bisa juga disebut dengan hybrid learning. Sesuai dengan namanya, ia adalah metode pembelajaran yang mengkombinasikan metode pembelajaran tatap muka dengan online. Jadi mungkin 1 minggu ketemu di kelas, 1 minggu online, atau 1 bulan ketemu di kelas, 1 bulannya online, seperti itu. Kemudian metode pembelajaran pada blended learning ini bisa berupa tatap muka setiap hari. Kemudian ada beberapa komponen pembelajaran e-learning yang disisipkan maupun sebaliknya. Nah, kebanyakan pembelajaran e-learning ini disisipkan dengan metode tatap muka untuk mereview atau untuk ujian. Jadi misalkan kalau pernah dengar istilah UT, Universitas Terbuka, itu biasanya menggunakan blended learning. Jadi dia ketemu saat ujian saja. Tapi selama teori, dia melakukan sistem pembelajaran menggunakan e-learning. Nah, itu bisa dikatakan sebagai blended learning. Jadi ketemu saat ujian atau adanya review, atau adanya praktikum, dan lain sebagainya. Nah, konsep blended learning ini, dia mengkombinasikan aspek yang paling baik dari pembelajaran online. Jadi tidak monoton online saja. Jadi aktivitas tatap muka tetap diadakan secara terstruktur dan praktik juga tetap diadakan. Sistem pembelajaran online besar seperti latihan di kelas atau pengalaman OJT, on job training, on the job, dan praktikum itu memberikan pengalaman yang berharga atau tidak bisa digantikan. Jadi blended learning ini menggunakan pendekatan yang memberdayakan berbagai sumber informasi yang lain. Jadi dia tidak hanya satu patokan, dia memix atau mencampur adukan antara informasi, teknologi, artinya informasi yang masuk kita serap baik secara online, informasi yang kita dapat di kelas secara offline kita serap. Jadi ada kombinasi misalkan melalui pakar yang lain, melalui pakar dari internal, eksternal, seperti itu. Nah, blended learning ini dia campuran tadi ya. Kalau dibuat dalam tatanan tahapan, ada pembelajaran tatap muka, mungkin diawali dengan perkenalan, di awal kita ketemu secara live, secara langsung. Kemudian berlangsunglah setelah minggu-minggu berikutnya online. Atau supaya lebih nyaman, sekarang kan banyak pengguna Android, dibuat pembelajaran mobile learning. Sehingga semuanya itu dinamakan dengan e-learning atau konsepnya tadi bagian dari e-learning. Nah, ini adalah tahap-tahapan diagramnya. Misalkan dalam blended learning ini kita mengenal satu mata kuliah atau satu topik, new material introduced. Kemudian kita menyusun software apa yang bisa digunakan. Misalkan menggunakan Moodle, Google Classroom, Edmodo, atau Gnomio, dan lain sebagainya. Sudah kita tentukan
kita sosialisasikan kepada peserta didik, mahasiswa, siswa, kemudian kita praktikkan dengan orang lain, nah, kemudian kita review setelah kita praktikkan apakah dari e-learning ini menghasilkan produk atau luaran yang baik, output yang baik. Kalau sudah, kita generalisasikan, kita gunakan untuk orang banyak, kita praktikkan selama beberapa semester dan terus berlangsung seperti siklus. Seperti itu. Tapi jika ada hal yang kiranya perlu diperbaiki atau dievaluasi, maka dari software yang sudah ditentukan tadi mungkin bisa diubah caranya atau modelnya atau metodenya. Nah, ini konsep yang kedua. Jadi dalam blended learning ini pembelajaran berpusat kepada siswa. Jadi tidak hanya selalu bersumber dari para dosen, dari para guru, tapi juga siswa ikut berperan aktif, memberikan sumber, memberikan materi, memberikan masukan saat pembelajaran. Contoh seperti kitab mata kuliah sistem operasi, itu setelah UTS kita menerapkan student center learning, jadi berpusat kepada siswa, mahasiswa kalian yang memberikan bahan, mempresentasikan, diskusi, dosen sifatnya mendampingi dan memfasilitasi. Nah, di dalamnya ada 4 komponen yang berwarna oranye, pink, hijau, dan biru. Ada teknik tradisional, artinya tatap muka di kelas. Kemudian face-to-face session interaktif, itu seperti bimbingan. Jadi bisa melalui bimbingan langsung ke dosen, kemudian feedback reflection outcome. Jadi ada umpan balik, merefleksikan atau memberi kesimpulan. Contoh saat kita berakhir sudah kan biasanya saya arahkan apa kesimpulannya. Nah, itu bagian dari feedback reflection outcome. Apa yang sudah dipelajari hari ini silahkan disimpulkan sebagai bahan refleksi kita. Kemudian supaya semuanya itu menarik, dibuat digitalisasi visual yang bagus dan e-learning yang menarik, yang tidak membosankan. Nah, semua itu dibuat dalam diagram homogen yang saling keterkaitan. Nah, itulah yang disebut dengan blended learning concept. Saya jelaskan satu-satu. Peran face-to-face e-learning dalam e-learning itu perlu dengan alasan bahwa program e-learning itu tidak selalu mendapatkan hasil yang memuaskan dari segi pemahaman lebih lanjut. Contoh kayak kita satu semester selalu e-learning, pasti pada bosan, pasti ada keinginan di dalam diri untuk melakukan pembelajaran di kelas. Itulah yang memberikan alasan kenapa harus diadakannya face to face. Kemudian kebutuhan untuk atau akan umpan balik langsung dari guru dan siswa feedback. Jadi komunikasi dua arah, tidak hanya selalu satu arah komunikasinya dari siswa atau dari guru, tapi dua-duanya sehingga ada feedback, ada tanya jawab, ada diskusi. Kemudian rambu-rambu dalam pembelajaran. Jadi kan di dalam pembelajaran itu memang ada panduan, rambu-rambu. Contoh dari tujuan, kemudian teknis pelaksanaan, isi, konten, proses, hingga ke hasil, evaluasi, penilaian. Itu penting dilakukan saat face to face, yang mungkin ada beberapa hal tidak bisa dilakukan dalam sistem pembelajaran jarak jauh. Kemudian interaktivitas langsung, kita kan kalau ketemu dengan siswa langsung juga beda, bisa melihat tingkah laku gerak-geriknya, dan lebih nyaman, lebih rasanya kan kalau bertatap muka langsung kan lebih interaktif. Dan pola pikir TIPEC. Nah, apa itu TIPEC nanti kita jelaskan pada slide selanjutnya. Nah, TIPEC ini adalah singkatan dari teknologi, pedagogi, content, knowledge. Nah, jadi dalam TIPEC ini dia mengkombinasikan antara teknologi knowledge, pedagogi knowledge, dan content knowledge. Jadi ada 3 pengetahuan. Pengetahuan teknologi, pengetahuan pedagogi, dan pengetahuan konten. Nah, semuanya ini dibuat dalam suatu bagan homogen yang disebut dengan TIPEC. Di mana TIPEC ini ada bagian dari pengetahuan pedagogi, pengetahuan teknologi, dan pengetahuan konten. Apa saja konteksnya, kita bahas satu persatu. Nah,
Yang jelas kita garis bawahi 3 kata kunci yaitu teknologi, pedagogi, dan konten. Di mana di dalam TIPEK ini dia mengumpulkan aspek yang terbaik dari pola 3 itu untuk mencapai sebuah pembelajaran, tujuan pembelajaran yang bagus. Di mana kita harus tahu teknologi apa yang tepat. Pedagogi itu sasarannya ke siapa? Ke siswa SD, SMP, SMA, SMK, perguruan tinggi. Kemudian konten yang kiranya bisa kita kemas dengan baik itu yang seperti apa. Nah, menurut Grantham, ini menurut ahli pakar pendidikan, tujuan dikembangkannya blended learning ini salah satunya adalah menggabungkan ciri-ciri terbaik dari pembelajaran di kelas secara tatap muka dan ciri-ciri terbaik dari pembelajaran online. Jadi gimana caranya mencapai hasil maksimal dari pembelajaran di kelas dan mencapai maksimal hasil pembelajaran secara online. Nah, kelebihan dari blended learning ini kita simpulkan bahwa peserta didik satu, dia leluasa, jadi dia open mind untuk belajar dari berbagai materi, tidak hanya dari guru, tapi dia bisa mengakses internet atau mencari informasi dari sumber-sumber lain. Jadi tidak hanya berorientasi pada papan tulis, pada PowerPoint oleh dosen, tapi juga dia berusaha mencari informasi dari luar. Jadi peserta didik akan lebih leluasa. Kemudian diskusi di luar jam tatap muka, artinya tidak hanya terpatok pada jam tertentu. Dia bisa melanjutkan diskusi mungkin via online menggunakan media sosial, menggunakan video conference dan sebagainya. Seperti halnya sekarang kan bisa dilakukan pembelajaran di luar jam tatap muka. Artinya kita bisa diskusi di WhatsApp, di kolom komentar dan lain sebagainya. Kemudian attachment email, CloudNet. Jadi data-data yang mungkin bisa di backup di email, di cloud itu masih tersimpan dengan baik. Masih bisa di backup. Jadi catatan misalkan kalian kan pernah teledor mungkin menyimpan catatan. Nah, dalam blended learning ini data bisa terorganisir, tersimpan dengan baik. Contoh seperti Google Drive. Nah, ini ada quiz online. Jadi kalau pernah kita menggunakan link ujian, waktu ujian tengah semester, itu salah satu kelebihan dari blended learning, menggunakan Google Drive Form. Dan bisa men-share file secara bersama-sama tanpa menggunakan flash disk, tanpa menggunakan perangkat keras. Jadi bisa di-share menggunakan media-media yang mendukung seperti Google Drive. Atau WhatsApp juga bisa untuk share file. Nah, namun di balik sebuah kelebihan tentu juga ada kekurangan. Kekurangan dari blended learning ini yang utama, dia tidak didukung sarana dan prasarana. Artinya tanpa adanya jaringan, tanpa adanya internet, tanpa adanya kuota, tanpa adanya laptop, komputer, PC, Android, semua tidak bisa dilaksanakan jika sarana prasarana tidak mendukung. Maka sebab itu adalah syaratnya yang pertama penuhi dulu kapasitasnya. Sesuatu jika kapasitasnya sudah terpenuhi, maka biasanya ke belakang kapabilitasnya juga terpenuhi. Kekurangan yang kedua adalah tidak merata fasilitas yang dimiliki peserta didik. Nah, itu tadi salah satunya adalah komputer dan internet. Mungkin di daerah kota lengkap, tapi belum tahu kita di daerah seperti apa kendala-kendala yang mereka hadapi. Kemudian yang ketiga, kurangnya pengetahuan sumber daya pembelajaran terhadap penggunaan teknologi. Jadi ada yang gaptek kalau istilahnya ya. Jadi kurang bisa menggunakan, sudah ada sumber dayanya mungkin dari pemerintah, tapi tidak bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Sehingga tidak bisa juga blended learning ini diterapkan pada tempat tersebut. Itu mungkin dari saya itu dulu untuk kuliah hari ini. Silahkan kalian untuk absensi hadir di kolom komentar, berikan nama, dan jika ada pertanyaan silahkan kita lanjutkan diskusi nanti di WhatsApp dan media sosial lainnya. Baik, kalau ini materi untuk minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap sehat dan berbahagia selalu.